Salam sehat untuk warga Indonesia. Kita sedang live untuk program Happy at Home. Banyak orang yang mulai bosan di rumah. Bahkan ada kabar yang positif dan negatif. Beberapa kesembuhan terjadi di Wuhan, tetapi perceraian banyak karena mereka di rumah terus suami istri berantem. Semoga nggak terjadi di Indonesia. Dan telah hadir dalam program Happy at Home. Wajah-wajah yang happy. Tidak asing, pendeta digital kita Indonesia, pendeta Gilbert Lumendong. Haleluya, sukacita, damai, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Yes. Surganya nanti toh. Oh bukan, sekarang kita udah mengalami suasana surga di keluarga. Waktu bukan suami surga tetap beneran. istri tetap suami, harus ada suasana surga. Yes. Jangan sampai suami tetap istri tetap suami, apa sih lihat-lihat? Yang kedua, Dr. Marcel Timotius Handoko. Yes, Saya panggil dokter Tim saja biar sama tim ya. siap. Siap. Kita akan bersama-sama menemani masyarakat Indonesia yang sedang di rumah. Dan akan lebih meriah kalau kita menyambut apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa bangsa kita tuh bangsa petarung, bangsa pejuang, bangsa yang besar dan siap untuk menang. Karena itu tema yang kita akan bahas bersama-sama untuk kita bekerja di rumah adalah doa yang kuat, Amin. hidup sehat, Yes. COVID-19 lewat. Amin. Haleluya. Yes. Jadi kalau kita nggak lewat, kita nggak selesai acara ini. Dan kita akan nyanyikan lagu ini supaya kita tetap berjuang. Dan kita dengarkan Pendeta Gilbert, Dr. Marcel menyanyi bersama-sama dalam lagu ini. Ku tak akan berjuang. Ku tak akan pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Tak akan menyerah pada apapun juga, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita dengarkan Pendeta Gilbert menyanyi Ku tak akan. Ku tak akan menyerah. Yes, buat apa kita menyerah? Pada Mati hidup di tangan Tuhan. juga, sebelum Biarlah ku kita coba yang terbaik. semua yang ku bisa, Doa yang kuat. tetapi ku Hidup yang berserah sehat. Pasti kepada COVID-19 lewat. kehendakmu. Hatiku Yes, Lord. percaya, Hatiku percaya Tuhan punya rencana yang besar. Sekali lagi bersama-sama. Ku tak akan menyerah. Yes, Lord. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Semua bertepuk tangan. Haleluya, haleluya. Dr. Timotius Handoko. Yes. Amin. Bapak lama sekolah dokter, Ya. wajahnya dokter, jasnya dokter. Sekarang banyak orang pengen nasihat dokter, Ya. baru pendeta.
Atau mungkin pendeta dulu juga dokter, Dokter dulu sekarang. tergantung nafas ya. Kalau nafasnya masih agak cepat, Amin. dokter. Dokter. Agak pelan-pelan, pendeta. Pendeta. Haleluya. Menurut Pak Dokter, Ya. pandemi COVID-19 ini akan lama bersambung seperti sinetron gitu, Ya. atau akan selesai juga seperti epidemi pandemi sebelumnya MERS dan yang lain-lainnya, SARS, Ya. Flu Karena- burung. flu burung, Betul. flu babi, Flu babi. Ya, dan swine flu. kawan-kawannya. Ya. Apakah pandemi ini akan lama atau sebentar selesai atau masih tidak jelas? Ya. Silakan dok. Ya, kabar baiknya adalah pandemik ini pasti berakhir, Pak. Pasti ada akhirnya. Dan kalau kita lihat hari-hari ini ada kabar baik yang begitu bagus buat setiap kita di epicenternya sendiri di Hubei Province. Mulai dari kemarin sudah dinyatakan lockdownnya selesai. Kenapa? Karena sudah angka infeksi barunya sudah tidak ada. Artinya ini tanda-tandanya sebentar lagi akan mulai berakhir. Tapi semuanya tergantung bagaimana tiap negara menyikapinya, bahwa hari-hari ini anjuran pemerintah begitu jelas dan kita harus sama-sama menjadi pahlawan kesehatan. Bukan cuma dokter di garda depan, tapi semua orang, semua rakyat Indonesia menjadi bagian untuk kita sama-sama melawan COVID-19. Kita mengusahakan yang terbaik buat bangsa ini. Kalau dari pemerintah nyatakan yuk tetap di rumah. Karena kita bertujuan untuk memutuskan rantai penularannya. Dengan 14 hari masa inkubasinya, kita harapkan bisa memutuskan rantai penularannya. Dan kita sama-sama berharap bahwa pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Amin. Yes, Tetapi anjuran pemerintah diperpanjang masanya sampai akhir Mei, betul, sehingga beberapa tempat ibadah juga diperpanjang sampai akhir Mei. betul. Jadi saya mewakili rakyat banyak ini, masih ada yang takut, bahkan ada yang memberitakan masih hidupkah? Sampai dikut begini, setiap sejam sekali kasih berita supaya kamu dianggap masih hidup. Ya. Sangat berat sekali. Disuruh update ya Pak ya? Iya, update terus setiap 1 jam sehingga kamu jelas masih hidup. Ya. Ada yang di profilnya menulis terima kasih saya masih bernafas hari ini. Ya. Ada banyak ketakutan. Dok, Bukan kita ketukatan. ketakutan. Ketakutan. Iya. Sedikit koreksi. Bapak kok pinter ya? Oke. Soalnya jemaah sekarang kan pemirsa banyak stres kan. Jadi kalau dia Iya. dengar ketukatan dia bilang oh ini penyakit baru lagi. Karena teman saya kemarin khotbah dia bilang, saudara-saudara Tuhan Yesus sudah tergantung di sayup kalib. Nah ini udah bahaya. Tapi ada teman saya nyanyi, oleh bilur Yesus sembuh. Dia kebalik, oleh bulir Yesus sembuh juga. Oleh bulir Yesus sembuh. Sembuh. Apalagi oleh bilur. Baik, Dokter Ya. Timotius Handoko. Ya. Walaupun Ini sebetulnya saudara atau apa? Kok satu Timotius Hardono, satu Timotius Handoko. Ya. iya, Tapi saudara dalam nasib Tuhan. kayaknya agak Ini sedikit berbeda murid, ini. pemuritan anak rohani. Oh, haleluya. Papanya teman Puji saya Tuhan. dan satu pengembalaan. Baik, kepada pemirsa semua yang ikuti Ya. program ini yang live, kita perlu ketenangan dari dokter, dari si dokter sebelum dari pendeta ya. Ya. Bagaimana kita ini bisa punya daya tahan tubuh yang kuat? Karena banyak sekarang penyakit yang terbaru bukan karena virus corona ini, yaitu Virus ketakutan, ketakutan kepanikan. itu melebihi segalanya. Betul. Sehingga makan vitamin berlebihan, Ya. stok berlebihan, pakai masker berlebihan. Sampai Pakai dia jas bilang hujan begini, ke pasar, Pak. ya. Pakai jas hujan ke pasar. Padahal lagi nggak hujan. Oh Terus ada itu- juga yang begitu. Ada. Terus ke supermarket ditutup plastik semuanya, susah Betul. nafas. Jadi sampaikan ke rakyat Indonesia yang sedang happy di rumah ini, Ya. gimana memproteksi diri supaya daya tubuhnya kuat, daya tahan tubuhnya kuat. Ya. Yang pertama tadi Pak, kepanikan sendiri itu harus diatasi dengan baik ya. Kita waspada boleh, kita takut boleh, tapi tidak takut berlebihan, tidak panik berlebihan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi sistem imunitas kita. Nah, sistem imunitas kita harus dibangun dengan baik. Caranya bagaimana? Yang selama ini mungkin pola hidupnya nggak sehat, makannya sembarangan, males olahraga, tidurnya kurang, sering begadang. Ini waktunya Anda memperbaiki pola hidup sehat Anda. Jadi mulai pemilihan makanan yang baik, gizi seimbang, perbanyak buah dan sayur sebagai sumber vitamin, jangan cuma vitamin sintetis.
tablet-tablet, kapsul-kapsul, tapi yang utama dari buah dan sayur ditingkatkan. Aktivitas fisik harus dilakukan, yang malas olahraga. Saya lihat belakangan ini di komplek-komplek perumahan, jam 10 mulai keluar semua. Jemur badan, gerak-gerak badan, itu bagus dan itu harus dilakukan untuk kita menaikkan imunitas kita. Tapi bukan cuma itu, istirahatnya juga harus cukup. Kalau Anda panik berlebihan, takut berlebihan, biasanya susah tidur, Pak. Jadi nggak bisa tidur. Jadi nggak bisa tidur. Nah, ini kita mesti atasi dengan tidur yang cukup. 6-8 jam per hari pada malam hari. Ya, kemudian jangan lupa lakukan personal hygiene yang baik. Hari-hari ini kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Tapi kalau terpaksa harus keluar rumah, pastikan Anda keluar, jaga kebersihan. Rajin cuci tangan dengan cara yang benar, langkah yang benar, dengan sabun ya, atau bisa sekarang hari-hari ini hand sanitizer jika tidak ketemu air mengalir. Kemudian gunakan masker. Sementara kalau keluar lebih baik gunakan masker karena fakta menarik bahwa 85% yang positif COVID-19 ternyata tidak bergejala atau hanya bergejala ringan. Jadi tetap kita harus mengantisipasi, tapi yang utama adalah tetap di rumah itu lebih baik. Mengusahakan dari tetap di rumah. Dengan itu, usaha-usaha kita lakukan dengan maksimal. Saya percaya bukan cuma kita mencegah tertular dari COVID-19, tapi ini juga membantu pemerintah, juga dokter-dokter di rumah sakit tidak semakin penuh. Jadi pasien nggak makin banyak, Pak. Jadi tidak overload, sehingga kita bangsa Indonesia bisa melewati semua COVID-19 ini, pandemi COVID-19 dengan kemenangan saya bilang. Amin, amin. Jadi kita berusaha bersama. Jadi dok, doa Ya. yang kuat, hidup yang sehat, Hidupnya harus sehat. lewat. Yes. Sekarang kita, apa kata pendeta sekarang? Haleluya. Kalau pendeta mengaminkan apa yang kata dokter. Haleluya. Tapi begini, Pak Pendeta, banyak masyarakat banyak ini sudah mati sebelum waktunya. Ada yang bosan makan di rumah, bosan tinggal di rumah, sehingga beberapa udah stres. Sehingga mereka tidak punya yang namanya harapan ke depan. Ya. Menurut Bapak, secara Alkitab nih, pandemik ini memang Tuhan izinkan. Ada yang bilang Tuhan beri, ada yang berkata, oh ini tentara Allah yang menyerang something lah. Ya. Saya nggak setuju itu. Tetapi di balik semuanya ini, apa rencana Allah atas pandemi ini untuk rakyat di seluruh muka bumi ini, Pak Pendeta? Iya, jadi saya setuju bahwa hari-hari ini banyak orang stres ya. Jadi dokter, ini ada istri saya kasih satu gambar dari Instagram. Jadi orang nunjukin dengan bangga dia punya hasil tes darah. Ya. Dia bilang syukur saya negatif corona. Betul. Tiba-tiba ada dokter lain yang balas, iya kamu negatif corona tapi kamu positif HIV. Karena dari hasil pemeriksaan darahnya ternyata dia positif HIV. Dan dia nggak apa-apa HIV, yang penting saya tidak corona gitu. Jadi orang sekarang mungkin, dulu kita kalau dengar orang batuk, gitu, semua langsung bilang bless you gitu, tenang aja gitu. Iya kan? Tapi sekarang orang masih bilang, aduh mendingan sakit jantung daripada sakit batuk gitu. Mungkin sekarang kita kalau lihat orang batuk, ya kan dulu kita mungkin jengkel kalau dengar orang gitu. Sekarang biarin gitu, yang penting jangan batuk gitu. Istilahnya sekarang mungkin rumah sakit penuh karena batuk gitu. Nah, jadi akhirnya seperti yang dokter katakan bahwa ini stres berlebihan. Jadi yang pertama saya pikir ini nih, barang sepotong ini harus dinyalain sehari sejam aja. Itu kalau sudah mau sehat. Jadi saran pendeta agak beda sedikit dari dokter. Jadi tapi senada karena dokter bilang roh ketakutan, dan Alkitab bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Jadi saran saya, nyalain ini barang ini 1 jam saja, karena orang stres semua pada main-main handphone, dan handphone bisa bikin nggak tidur, handphone bisa bikin cerita hoax dan lain-lain. Akhirnya kita bingung gitu. Mendingan yang resmi saja dari pemerintah gitu, yang resmi dari pemerintah, yang dari Menteri Kesehatan, yang dari Presiden, yang dari BNPB, yang dari Gubernur, yang dari Mendagri, yang dari Kapolri, yang dari Panglima, itu yang paling benar. Yang lain-lain 90% berpotensi hoax. Nah, itu yang pertama saya katakan. Yang kedua, saya pikir begini, banyak orang sekarang ngomong, dan selalu saya bilang, kalau ngomong tanpa isi akhirnya jadi asbun.
gitu. Jadi ini secara jujur dokter pun masih bingung, ahli-ahli kesehatan masih mencari-cari, masih meraba-raba. Tolong ulama-ulama, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama, kita wait and see dulu gitu, iya kan? Jadi kita pelajari dulu gitu, karena gini, if we don't know gitu, and we talk gitu, kita bangun confusing gitu. Nah sekarang secara jujur, orang misalnya contohnya tanggal 15, ada banyak pendeta-pendeta yang dibully karena menutup kebaktian. Sementara ada banyak pendeta-pendeta yang sekarang dibully karena tetap beribadah gitu. Tapi kenapa? Karena memang belum ada apa-apa, kita udah ngomong gitu. Nah jadi yang paling penting adalah kita tunggu dulu gitu. Memang Alkitab bilang begini gitu. Kalau kita pandang Alkitab, saya pikir yang paling cocok hari-hari ini kita lihat 2 Tawari 7 ayat 13 dan 14-nya. Jadi yang pertama dikatakan gini, apabila aku menutup langit. Jadi ada masanya Tuhan kelihatan menutup langit. Langit jadi tembaga. Kita berkata tanah menjadi besi dan langit menjadi tembaga. Ada kalanya aku menutup langit, Tuhan. Jadi kalau Tuhan menutup langit artinya Tuhan izinkan semuanya ini. Dan saya percaya apapun, pandemi ke apapun, kalau Tuhan tidak mau tidak bisa jadi. Kan itu pasti. Gitu. Jadi yang pertama Tuhan menutup langit. Dan karena Tuhan menutup langit tidak ada hujan. Artinya tidak ada berkat. Sekarang ini kok kayaknya susah gitu. Ada orang-orang yang gak mau tinggal di rumah, mesti tinggal di rumah. Tapi ada orang yang bilang, saya mau tinggal di rumah tapi saya harus kerja. Ini dokter mau istirahat tapi nggak bisa, harus kerja. Ya kan? Kawan-kawan di media misalnya mau istirahat tapi nggak bisa, harus kerja. Driver ojek online misalnya mau tinggal di rumah tapi nggak bisa. Ada banyak orang mau tinggal di rumah tapi nggak bisa. Ada banyak orang yang di rumah dan mau keluar. Nah ini dia kan persoalannya, ya kan? Jadi ini yang Alkitab bilang, Tuhan menutup langit, tidak ada hujan. Dan Alkitab bilang, aku melepaskan belalang pelahap. Artinya apa? Yang ada pun sekarang kayak dimakan gitu ya kan. Mungkin tadi dokter kasih hal yang bagus misalnya. Harus makan yang sehat. Sebagian nonton dan bilang gini, saya bisa makan aja udah mujizat. Saya lagi bingung. Aduh, saya tiap hari cuman mie instan lagi, mie instan. Tinggal yang rasa ayam rendang, rasa nasi kebuli. Tapi tetap, mie instan lagi, kira-kira kan begitu. Nah, begitu jadi, genap 14 hari masuk rumah sakit. Bukan karena COVID. Sakit mah. Amit-amit usus buntu ya Pak. Jadi ini terjadi. Jadi belang-belang. Lalu aku melepaskan penyakit sampar. Nah ini kan yang quote unquote Tuhan izinkan. 191 negara sudah terpapar oleh virus corona. Jadi ini kan semacam kayak perang dunia ketiga. Tetapi bukan perang dunia ketiga kombatan. Jadi artinya lawan orang-orang yang memang ahli dan terlatih. Tapi ini kan sekarang lawan yang tidak kelihatan gitu. Nah yang paling benar kita praktekkan firman. Yang pertama, umat yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Jangan ngotot, jangan kebanyakan ngomong, jangan nyerang kiri, jangan nyerang kanan, jangan salahkan pemerintah, jangan pakai ini sebagai kendaraan politik. Ada orang kan akhirnya main jadi kendaraan politik kan. Oh ini presiden gak bagus, oh ini menteri kesehatan gak bagus, oh ini gak bagus, oh dokter-dokter kita gak bagus ini. Aduh udahlah, kita merendahkan diri dulu. Berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka aku akan mendengar doa dan memulihkan negeri mereka. Gimana? Luar biasa. Ini resep yang menenangkan. Pendeta pun jadi agak tenang. Haleluya. Sekarang yang takut bukan hanya jemaat, pendeta juga takut. Semua. Karena ternyata pendeta juga ada yang mati. Semua. Jadi kalau pendeta itu dokter, dia dokter yang praktek, terima pasien COVID, selesai. Dokter mati, pendeta mati, ulama mati, orang berdosa mati, orang kaya mati, Prince Charles kena penyakit corona, semua terkena. Pak Pendeta Gilbert, kalau Bapak ditelepon oleh jemaat yang sakit COVID, disuruh doakan, datang enggak? Saya doakan. Datang enggak? Tapi saya tidak datang. Pak datang karena apa? saya belum punya APD. Jadi saya ingat Yesus, satu kali iblis bilang begini, jatuhkan dirimu dari sini ke langit. Kan ada tertulis, aku menopang. Tapi Yesus bilang, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Jadi saya lagi pesan supaya pendeta-pendeta sekarang punya APD lengkap. Jadi seperti dokter melayani, jangan kita mencobai Tuhan. Walaupun dokter, walaupun dia tahu dia sehat, tapi dia juga pakai pelindung. Jadi karena itu saya sarankan juga pendeta-pendeta jangan nekat. Kalau dokter saja pakai pelindung, kita juga kalau memang mau mendoakan pakai pelindung. Kalau belum belum punya pelindung, online. Minimal lewat online. Sama seperti RCTI Plus ini. Pelayanan seperti ini dahsyat dan luar biasa. Setiap saudara pasti dikuatkan.
Jadi Anda tidak perlu mencobai pendetamu Iya, atau mengetes iman pendetamu. tidak. Janganlah. Iya. Karena pendetamu masih dibutuhkan oleh banyak jemaat. Dan pendeta, ingat jemaat bukan hanya butuh tangan pendeta. Kan kadang-kadang kita pikir, oh tumpangan tangan pendeta. No, no, no. Jemaat butuhkan tangan Tuhan Yesus yang menjamah dia. Yes. Ada amin? Amin. Haleluya. Pak dokter, Iya, Pak. mengimbangi Pak pendeta ini. Iya. Ada dokter yang harusnya agak berumur lebih panjang, lebih tahu kesehatan. Tapi kenapa ada beberapa dokter yang bahkan jadi korban? Ya. Alasannya kasihan pasien ini Ya. Sehingga dia harus jadi korban. Beberapa dokter bahkan banyak. Silakan dok. Ya. Jadi memang ini resiko dari pekerjaan sebagai dokter. Kita berada di garis depan, ya. Dan tentunya ini resikonya lebih tinggi daripada orang yang tidak kontak langsung, kontak dekat. Walaupun memang dengan penggunaan alat pelindung diri, tapi memang jika terus-menerus terpapar, tapi bukan cuma terus-menerus terpapar, dokter-dokter, tim paramedis hari-hari ini banyak yang mulai kelelahan. Kenapa? Karena semakin meningkat angka infeksinya. Bahkan bukan cuma itu, yang terinfeksi keadaannya juga semakin memburuk. Sehingga dokter lebih ekstra bekerja, para perawat lebih ekstra bekerja. Tapi bukan cuma itu, semua staf rumah sakit Dan ekstra waktu bekerja. tidurnya kurang. Betul sekali. Dan mereka harus, ada yang katanya harus pakai baju itu 8 jam, Iya. ya kan? Sehingga tidak sempat makan, Iya. tidak sempat ke toilet, apa segala Betul. macam. Karena baju tadi kalau misalnya pelindung itu sekali dilepas itu harus dibuang karena sudah tidak steril. Artinya harus pakai baru. Sedangkan kondisinya hari-hari ini memang pemerintah Stoknya sedang menyiapkan terbatas. lebih banyak lagi. Makanya saya menghimbau buat kita membantu para dokter agar tidak meningkatkan angka penularan. Jadi dokter yang di rumah sakit untuk merawat yang sekarang sudah dinyatakan positif itu punya waktu. Takes time buat proses penyembuhan, proses penanganan. Kalau ini terus-menerus bertambah yang sakitnya, ini akan menjadi overload. Korban pertama adalah dokter, paramedis, dan semua segenap rumah sakit yang menangani. Nah ini ayo kita waktunya sama-sama berjuang buat melawan COVID-19 agar pandemik ini segera berakhir. Jadi yang harus di luar rumah, berjuanglah dengan di luar rumah. Ya. Dan yang tidak perlu, berjuanglah dengan berada di dalam rumah. Betul Pak. Makanya sekarang ada istilah, dulu kan beristilah bersatu kita teguh, berpisah kita runtuh. Kalau Ya. sekarang bersatu kita mati dan berpisah kita selamat. Pak Pendeta Gilbert, ini ada pertanyaan yang seru dari netizen nih. Ya. Dulu waktu gempa bumi kita disuruh keluar rumah. Ya. Begitu corona masuk rumah. Kita ini berdoa supaya jangan sampai Gempa antara bumi. corona dan Karena gempa bumi capek berganti. nanti keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Jadi saran dokter apa? Saran pendeta apa? Jadi memang di saat-saat seperti ini sebetulnya tidak ada satu ahli pun yang bisa bilang tanggal 28 Mei berakhir semua. Nggak ada. Ya. Yang bisa stop ini hanya tangan Tuhan. Makanya saya pikir di saat seperti ini mari kita bersatu. Bersatu itu artinya apa? Yang dokter bekerjalah sebagai dokter, yang saintis bekerjalah sebagai saintis, yang di dunia politik bekerjalah menyelamatkan bangsanya. Lalu kemudian yang pendeta, yang hamba-hamba Tuhan kembali ke barak, masuk berdoa, menguatkan jemaat, stop saling kritik teologi ini, stop saling menjatuhkan, stop pemain-pemain politik yang saling menyerang secara politik. Jangan mau dipakai oleh kuasa kegelapan, saya bilang setan untuk mengadu domba bangsa ini. Indonesia bangsa pejuang, betul. Ya. Seperti yang Presiden bilang, karena nenek moyangku pelaut. Nah ya kan nenek moyangku pelaut. Jadi artinya apa? Biasa menghadapi badai. Badai itu sudah biasa buat kita, ya kan? Karena itu Indonesia ini kuat. Kita sudah ngelewatin segala macam krisis. Mulai dari G30 SPKI lah. Kita menghadapi segala perang apapun sudah kita lewati. Bahkan bukan hanya itu. Kita sudah lewati krisis ekonomi. Kita sudah lewati SARS, MERS, Ebola, apa saja. Dan kita kuat. Karena kalau kita tetap bersatu, tapi tidak boleh bergandengan tangan hari-hari ini, ya kan? Kalau kita tetap bersatu, tetapi bersatu dalam roh, saya percaya kita sanggup menghadapinya. Bersatu tanpa bergandengan tangan. Tanpa bergandengan tangan. Physical Ada distancing. pertanyaan dari share? Ya, saya mau nanya Pak, semisalnya kita punya tetangga dengan ODP atau dia PDP gitu, kita sebagai orang yang PDP itu apa? Karena kita kalau pendeta, PDP itu artinya pendeta pembantu.
udah ODP aja Pak. Gimana Iya. kalau Orang misalnya dalam kita- pengawasan. Orang dalam Iya. pengawasan. atau Iya. yang positif gitu, Oke. tetangga kita ada gitu, gimana sih cara kita menyikapinya sebagai orang yang WFH gitu, WFH gitu, sikap hati kita bagaimana kita bisa menerima mereka gitu Pak. Dalam hal ini sekarang kembali kepada back to barak istilahnya. Jadi biarkan urusan kesehatan dokter yang urus. Dan tugas kita berdoa gitu, tugas kita berdoa. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita bantu, malah jadi persoalan. Akhirnya seperti yang tadi dokter bilang, cuman satu yang sakit, kita bantu, dua-duanya sakit. Betul. Lalu kita pulang, kita ketemu anak-anak kita. Sekeluarga sakit. Sekeluarga sakit. Akhirnya dokter yang mestinya mungkin agak lama datang, ya kan? Tapi hanya ngurus satu orang. Dan kita yang berpikir, oh ya kita harus bantu. Loh, Alkitab kan ajarkan kita harus saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi artinya jangan sampai kita mengasihi orang dan akhirnya kita bikin hancur semuanya. Menurut kita mau bantu. Tapi apa yang terjadi? Justru kita bikin kacau. Dokter yang tadinya hanya satu orang bisa ngatasin satu orang ini meskipun terlambat 1 jam atau 2 jam. Tapi dengan lebih cepat setengah jam kita beresin. Lalu apa yang terjadi? Dokter yang sama jadi ngurusin 24 orang gitu. Jadi ini yang saya bilang. Jangan kamu sesat gitu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan gitu. Jadi dalam hal ini kita harus bijaksana. Dalam hal ini kita doa dulu. Pertama doa supaya dokter cepat datang. 2 doa supaya ada mujizat terjadi. Doa supaya perlindungan Tuhan baginya. Doa supaya roh maut dihalaukan daripadanya. Tapi kitanya harus berhikmat gitu. Jadi hari-hari ini makanya saya bilang jangan saling menyerang. Biarlah dokter dan tim medis kerjakan bagiannya. Para hamba-hamba Tuhan kembali dulu sebentar ke barak untuk berdoa, kuatkan iman, kuatkan iman, kuatkan iman. Karena dokter juga secara jujur akan bilang, Bu berdoa Bu, Bu berdoa Bu. Karena doa nolong gitu. Jadi di saat seperti ini justru harus kembali dalam kesatuan yang kuat gitu. Ya. Itu saran saya. Jadi kita sedang mencoba untuk punya doa yang kuat, hidup yang sehat supaya COVID-19 bisa lewat. Ya, dan ini mungkin harus ini yang kita ngerti. Everyone is important right now. Ya. Gitu. Orang di rumah important. Karena itu tetap di rumah. You are very important. Karena kalau kamu keluar-keluar, kamu jadi masalah gitu. Iya kan? Dokter important. Gak bisa kita langgar-langgar. Oh, gak perlu dokter, percaya saja. Gak bisa. Di saat seperti ini, ayo kita bersama-sama gitu. Yang di rumah, yang bekerja, yang apa itu namanya menguatkan, yang berdoa bersama. Jadi satu sinergi yang luar biasa. Pak Pendeta, ini di penghujung acara ini sebelum kita live chat, karena saya tahu ada banyak pertanyaan, banyak pokok doa, ada banyak usulan. Bagaimana Pak Pendeta kita bisa happy di rumah? Ada yang sudah mulai stres juga di rumah, berantem juga di rumah, suami istri, anak orang tua dan sebagainya. Saya sih enggak, saya happy banget. Saya ini kesetuju karena memang panggilan ilahi. Dan saya kagum Pak Dokter berani, Pak Pendeta juga berani. Haleluya. Saya lihat kalau memang COVID-19 lihat orang berbobot dan diurap begini agak takut juga. Apalagi penuh kuasa Roh Kudus. Baik, Pak Pendeta, bagaimana masyarakat Indonesia hari-hari ini bisa happy di rumah? Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Bagaimana tip-tip Pak Pendeta supaya kita di rumah tapi happy? Tadi dibilang pahlawan di rumah. Amin. Jadi langkah-langkah tipnya apa aja sampai mereka benar-benar happy ada di rumah. Jadi yang pertama, jadi ada 2 jawabannya. Yang pertama gini, hindari wishes, gitu. Hindari seandainya. Tapi kita sekalipun, gitu. Itu dulu yang kita pegang. Jadi gini, wah seandainya nggak ada COVID-19, seandainya saya bisa keluar, seandainya saya bisa jalan-jalan, Karena nggak ada seandainya, negara yang seandainya. aman juga, mau ke negara manapun sama aja. Itu dia. Tuh. Jadi jangan seandainya dulu. Kita sekalipun saya harus tinggal di rumah, saya happy. Sekalipun saya harus ada seadanya, it's okay gitu. Gak usah datang jarang segala macam dibeli. Gak usah, santai saja. Pokoknya sekalipun. Jadi Alkitab kan bilang, sekalipun badai topan datang menerpa, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi jangan punya mental seandainya. Itu yang membuat kita tuh nggak betah gitu di rumah. Karena aduh seandainya saya bisa jalan, aduh seandainya saya bisa keluar, aduh seandainya saya bisa ke mall, aduh seandainya begini. Stop seandainya, sekalipun. Ya. Gitu. Nah, yang kedua, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, gitu. Iya kan? Nah, tubuh, jiwa, dan roh kita harus ada di satu tempat. Jadi kalau tubuh kita lagi di rumah,
roh kita, jiwa kita harus ada di rumah. Jangan sampai tubuh kita di rumah, jiwa kita, aduh saya mau jalan-jalan, aduh saya mau ke Bali, aduh saya ada kerjaan gitu. Nah, ketika tubuh, jiwa dan roh kita tidak ada dalam satu tempat, itu yang membuat kita gelisah dalam kehidupan gitu. Itu yang membuat kita emosi, itu yang membuat kita nggak bisa tidur. Jadi saran saya cuma satu kata, nikmati saja. Nikmati saja. Kalau memang harus ada di rumah, ya Tuhan kasih waktu break. Ini special Sabat from God. Ini special Sabat. Sabat itu dari bahasa Ibrani, akar katanya itu lashevet. Lashevet itu artinya duduk, artinya istirahat, artinya berserah. Gitu. Nah ini waktu untuk kita berserah, tunggu waktu Tuhan. Ya kan? Dan kita percaya yang terbaik pasti Tuhan sediakan. Yes, luar biasa Pak Dokter dan Pak Pendeta. Ini live chatnya dari seluruh bangsa, Pak. Amin. Saya agak bergetar ini. Ada yang dari Korea, Daegu Korea, sedang lockdown dia. Sakaria Endit. Ada yang dari Sydney, Wow. Elijah Alexius Salim. Sydney itu berarti 4 jam lebih dari sekarang ya. Iya. Ada yang dari Christchurch, New Zealand. Wow. Kota yang tadinya tenang sekali sebetulnya. Iya. Tapi tetap lockdown juga. Tetap mereka ibadah di rumah. Jadi sekarang kita akan nyanyikan nyanyian ini sama-sama. Senta nada D. Nyanyian ini buat kita menjadi menikmati. Contoh, walaupun mungkin cuma makan nasi putih, tapi kalau panas sama ikan asin dan sambal dinikmati kan beda sama capcay, uyung, hai. Lalu Tapi ketakutan seperti yang dokter Iya. bilang. Kalau ada ketakutan apapun jadi nggak enak. nikmati. Jadi kata kuncinya untuk happy di rumah, nikmati. Nikmati. Yes. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Nikmati hadirat Tuhan. Kau hadir dalam Apapun iman dan kepercayaanmu, sembah Tuhan. Sujud, ku datang sujud di hadapan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Pujian syukur bagimu. Kau hadir, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Pak Pendeta Gilbert, luar biasa ini. Iya. Dia berkata begini, Pak. Ini dianya bukan Tuhan kan? Bukan. Oh, saya pikir Ini ada suara Elijah Tuhan. Alexius dari Saya Sydney. pikir ada suara Tuhan masuk di situ. Setuju dengan Pastor Gilbert. 2 Tawarikh yang ke-7 ayat 13. Namun tidak semua mau merendahkan diri. Tidak semua mau berbalik dari jalan yang jahat. Yang masih sombong di sosmed juga banyak banget. Ya. Nah, kepada yang sombong-sombong ini diapakan, Pak Pendeta? Sekarang
saran saya gini, di saat-saat seperti ini kita jangan urusin orang dulu deh gitu. Di saat-saat seperti ini kita urus diri kita dulu sendiri gitu. Bukan berarti kita egois gitu, tapi masing-masing kita seperti itu. Masing-masing kita merendahkan diri. Udah, nggak usah kita nilai orang, oh dia masih sombong, dia masih belagu, dia masih begini. Nggak usah, kitanya merendahkan diri aja. Kita berdoa mencari wajah Tuhan. Kita bersama dengan keluarga kita. Jadi ini pengalaman ini saya khawatir ini juga tanda-tanda akhir zaman Pak Tim. Kenapa? Karena Alkitab udah bilang seperti pada zaman Nuh akan datang. Jadi zaman Nuh apa yang terjadi? Iya kan? Ada bahtera. Dan Nuh harus bersama dengan keluarganya. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Iya kan? Nah, bisa dibayangin waktu itu belum ada RCTI Plus, ya kan? Belum ada internet, belum ada segala macam. Nggak ada hiburan apa-apa. Tetapi keluarga menjadi hiburan. Dan itu yang Alkitab bilang. Ya. Di akhir zaman apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak bisa digoncangkan? Yang pertama iman kita. Yang kedua keluarga bahagia. Kalau keluarga kita bahagia mau apapun kita tetap sukacita. Dan yang ketiga syukur kita kepada Tuhan. Ya. Sukacita kita. Dan yang keempat semangat kita untuk tetap melayani. Untuk tetap membalas kasih Tuhan. Untuk tetap menginjil. Apapun yang terjadi tetap saksikan bahwa Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan. Pak Pendeta Gilbert, ini dari Sakarya Endit, dari Daegu, Korea. Oh, Dia sudah 5 minggu tidak boleh ibadah. annyeonghaseyo. Hamsamida. Sakarya Endit berkata gini, pendeta, ada orang sudah hati-hati, sudah pakai APD, dan merasa sudah berdoa, tetapi masih terkena juga COVID-19. Apa yang salah? Apa yang salah? Kematian bukan kesalahan. Ya. Kematian bukan saat untuk kita saling menuduh. Karena kita ingat ya, satu kali Yesus berjalan bersama murid-muridnya, ada orang buta. Lalu murid-murid tanya, guru siapa yang salah? Dia yang salah sampai dia buta sejak lahir atau orang tuanya yang salah? Nah sekarang ini kita lupa gitu bahwa Filipi 1 ayat 21 bilang apa? Bahwa hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kematian bukan hukuman. Kematian bukan kita harus cari siapa yang salah. Kematian itu hanya pindah alamat. Nah persoalannya kita hidup sudah menerima Yesus nggak? Kita hidup sudah punya kepastian nggak? Kita sudah hidup baik nggak? Kita sudah hidup menurut kehendak Tuhan nggak? Karena kalau kita sudah punya kepastian di dalam Yesus, sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, kematian hanya pindah alamat. Jadi kita juga betul kita harus jaga diri, tapi kita jangan sampai takut mati gitu. Karena sebenarnya yang kasih dalam Tuhan mati berarti lepas dari penderitaan dan masuk dalam kemuliaan. Hari-hari ini saya pikir kok ada orang mati kok malah dikutuk-kutuk gitu. Orang mati, wow itu pendeta mati itu, wow gimana dong. Sebenarnya yang kasih dalam Tuhan. Kenapa orang mati? Yang pertama rumahnya sudah jadi. Yang kedua tugasnya sudah selesai. Ini khusus untuk hamba-hamba Tuhan ya. Kalau hamba-hamba Tuhan mati kenapa? Yang pertama karena rumahnya sudah jadi. Yesus bilang aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Jadi kalau rumah sudah jadi pulang kita saudara-saudara. Iya kan? Pak Tim, hari-hari ini ada orang yang masih mabuk tiap malam. Mabuk lalu kebut kebutan. Masih ada. Belum mati. Belum mati. Jadi kalau rumah sudah jadi pulang. Orang Papua bilang begini Pak Tim, adek kau pikir mati gampang kah? Gitu iya kan? Ada orang yang mau mati belum mati-mati. Jadi kalau rumah sudah jadi, tugas sudah selesai, ya kan penderitaan sudah berakhir, mahkota sudah tersedia, kita dipanggil pulang. Dan ada ayat, Iya. bagiku Hidup adalah Kristus dan mati Mati adalah adalah keuntungan. Jadi karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus jaga diri. Itu harus jaga diri, iya kan? Tetapi kita nggak usah menghakimi orang yang mati. Ini ada dosa apa? Aduh kenapa dia begini? Aduh ini kurang begini. Pokoknya kita jaga diri. Satu yang kita tahu, apapun yang Yesus mau pasti jadi. Dan apapun yang Yesus tidak mau tidak akan jadi. Tetapi itu bukan berarti kita harus reckless. Kita tetap harus hati-hati, kita tetap harus ikuti anjuran-anjuran yang ada. Dan setelah itu kita percaya. Kalau dalam saudara sepupu kita akan berkata kun fayakun. Kalau aku katakan jadi maka aku akan jadi. Berfirmanlah Tuhan dan jadilah segala sesuatunya. Itu. Jadi di saat seperti ini mari kita bersatu, mari kita bergandengan tangan, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. 191 negara sedang fighting the same enemy. Sedang menghadapi musuh yang sama yang bernama virus corona, yang unseen, yang tidak terlihat, yang tidak ada yang bisa prediksi. Tapi masing-masing jalankan tanggung jawabnya dan dalam nama Yesus pasti ada hal yang baik terjadi. Haleluya. Yes, Pak Pendeta, terima kasih. Ini live chatnya banyak sekali dari seluruh pelosok Nusantara dan dunia. Dan dunia, seluruh pelosok dunia. Luar biasa. Sampai kandang-kandang tikus semua keluar. Ini pertanyaan untuk Pak Dokter nih. Ya. Pak Dokter, saya batuk-batuk
dan tidak sembuh-sembuh. Oke. Memang tidak sesak nafas, Ya. tapi batuknya ini tidak berhenti-berhenti. Hmm. Apakah ini ada gejala COVID-19? Oke. Ya, hari-hari ini karena kecemasan berlebih karena COVID-19 ada reaksi tubuh namanya psikosomatis, Pak. Jadi banyak orang yang karena saking Apa, takut psikosomatis. Psikosomatis. Saking takutnya Jadi psycho sebetulnya penyakit itu. karena Ada pikiran jiwanya ya. muncul secara gangguan fungsional. Jadi karena takut, oh orang COVID batuk sesak, dia mulai aduh nggak enak nih. Jangan-jangan COVID Tapi nih. itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, apa yang kupikirkan itu yang Ya. menimpa aku. Ya. Jadi secara kedokteran itu terbukti ya. Ya, jadi Jadi ada kalau kita sistem bilang, tubuh. saya nggak mau batuk, malah batuk-batuk. Ya, jadi karena dia takut, tubuh merespon, jadi mulai menimbulkan gejala justru. Aduh, kenapa nih? Kayak nggak, yang sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi aduh kayaknya batuk nih. Oh, kayaknya sesak. Napas terasa berat. Wah, Apalagi kalau dia dengar, padahal nggak. ciri-ciri COVID adalah punggung sebelah kanan gatel. Jadi gatel sebelah kanan dia kan? Loh, puji Tuhan, nah ini kita ketemu Ya. dokter hari ini. Ternyata apa yang dokter katakan sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Kan Ayub bilang begini, apa yang kupikirkan, apa yang kutakutkan itu yang menimpa Jadi. aku. Betul. Iya kan? Jadi Betul. itu istilahnya psikosomatis. Psikosomatis, betul. Luar biasa. Jadi tambah Nah, pinter kita. untuk ya. yang batuknya sudah lama, ya artinya perlu dilihat dulu. Untuk COVID-19 ini ada hotline khusus dari Kementerian Kesehatan. 119 extension 9 atau banyak fasilitas telemedicine lainnya yang bisa dari langsung aplikasi. Itu bisa konsultasi sama dokter dari rumah. Itu kita bisa konfirmasi dulu. Apakah gejala saya mengarah ke situ? Saya jadi ingat, waktu itu kan tahun-tahun berapa? Tahun 80-an, 90-an kan ada iklan-iklan TV kan yang batuk penonton, Ya. minum tidik-tidik gitu kan. Jadi dulu batuk biasanya bercanda-bercanda Betul. ya kan. Betul. Ada iklan batuk yang sampai gedung-gedung hancur Ya. gitu kan. Ya. Jadi batuk dulu biasa aja. Betul. Sekarang kalau batuk, aduh nangis. Kayaknya Iya. horor sekali gitu ya. Jadi yang buat cemas tadi Pak Tim yang misalnya udah batuk lama ya, coba dicek lagi. Apakah memang benar ada penyebabnya? Mesti dilihat lagi bagaimana kebiasaan makannya. Oh batuk karena memang mohon maaf masih merokok. Ya. Ya itu bisa menyebabkan. Kenapa? Karena ya teriritasi saluran nafasnya. Ya. Atau misalnya dari kebiasaan makannya. Tiap hari makanannya mungkin yang Gorengan. berminyak, pedas. Atau yang sifatnya Dan iritatif. gorengan yang minyaknya udah 16 hari masih terus dipakai. Ya. Dari 1 liter. Jadi mesti dikaji ulang lebih lagi. Luar biasa. Dan satu fakta menarik adalah gini, memang COVID-19 ini pada orang yang gejala ringan, sebenarnya ini penyakit yang self-limiting disease. Tapi bahayanya adalah menularkan sama orang lain. Maka dari itu kita harus melakukan isolasi pribadi. Jadi COVID-19 ini self-limiting disease. Ya, Jadi self-limiting dia disease. bisa sembuh sendiri. Dari imun kita yang memperbaiki diri dengan baik melawan virus ini, kita akan bisa sembuh sendiri sebenarnya. Namun gejala-gejalanya tadi ada yang ringan, sedang, berat. Yang memerlukan perawatan rumah sakit yang sedang dan berat. Tapi yang ringan bisa diatasi sebenarnya isolasi sendiri di rumah, konsumsi obat-obat sesuai gejala. Kalau demam ya minum obat demam, kalau batuk minum obat batuk, ya kalau misalnya sakit kepala minum obat anti nyeri, ya diatasi dulu tapi isolasi di rumah. Karena kalau dia keluar-keluar jalan-jalan Dan bisa kalau dia ke menularkan. rumah sakit malah potensi untuk jadi sedangnya lebih tinggi ya. Ya, jadi kalau memang misalnya gejalanya memburuk Pak di rumah, Iya. mulai sesak, artinya dia harus ke rumah sakit. Ini satu catatan penting, kalau memang harus ke rumah sakit atau ke pusat rumah sakit rujukan, jangan gunakan transportasi umum. Itu yang pertama. Karena akan beresiko menularkan sama yang lain. Yang kedua, Anda keluar harus pakai masker. Karena penularan dari COVID-19 ini droplet infeksius. Percikan ludah, percikan batuk, percikan bersin yang berisi virusnya tadi. Gunakan masker dan kemudian sekali lagi jangan jorok. Ada orang pakai masker, tangannya masuk-masuklah ke dalam. Terus dia pegang pintu, pegang apa, sama aja menularkan. Harus rajin cuci tangan. Nah itu ringan, tadi kayak tadi batuk udah lama, nggak perlu khawatir. Lakukan isolasi mandiri. Konsumsi obat-obatan yang untuk meringankan gejala. Namun perhatikan kalau gejalanya mulai memberat dan harus pergi ke rumah sakit. Tadi sesuai anjuran saya, hindari penggunaan transportasi publik, gunakan masker. Dan pergi ke rumah sakit yang memang ditunjuk. Jadi Gitu. dok, kalau Loh, katanya dok kalau yang memang sudah sedang dan berat, Ya. telepon dan dia dijemput. Ya, Itu itu lebih juga baik. bisa. Extension 119 extension 9 Kementerian Kesehatan. Jika memang kondisinya berat dan perlu penjemputan dengan ambulan ya, nanti ada tim yang menjemput. Sekarang dari Kementerian Kesehatan memang mungkin masih belum sempurna. Tapi ini terus diperbaiki oleh pemerintah dan bagian kita yang penting tadi tetap di rumah kalau yang masih sehat ya, jangan pikir oh gua sehat gua kuat kemana-mana gitu. Bisa jadi dia bawa virus ya. Jadi harus
promoin hashtag di rumah saja. Yes. Ya. Ayo Dan bantu bagaimana sama-sama program tenaga ini medis. membawa untuk pemirsa semua happy di rumah. Ya, Nikmati Apa di tadi rumah. nama programnya Happy at Home? Happy at home. happy at home. Luar biasa. Doa kuat. Hidup sehat, COVID-19 lewat. Ini ada banyak live chat, tapi masih tunggu. Pemirsa dan Bapak Ibu Saudara sudah mendaftar di live chat di bawah dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, saran. Ini ada yang berkata sangat diberkati, sangat dikuatkan dari berbagai daerah. Ada yang berkata yes, amin. Ini Krisbianto di Philadelphia, Pak. Oh, Amerika. Berarti sekarang jamnya terbalik. Kalau kita di sini Iya. jam berapa? Jam 11, berarti Iya. di jam 11 malam. Udah mau tidur nih dia. Udah mau tidur ya. Ada Joseph L. Timotius, ada Irwan Ganteng, waduh ganteng sekali dia. Krisbianto bertanya begini, untuk Pak Dokter nih. Iya. Pak Dokter ya, Iya. proses kesembuhan berapa lama untuk COVID-19? Dan kalau sudah sembuh, apakah dia bisa sakit lagi Oke. atau menularkan lagi? Ya. Ini penting dok, supaya kita Betul. bisa perhatikan. Krisbianto 2004. Ya, perlu kita ketahui bahwa memang COVID-19 ini satu hal yang baru. Jadi memang lagi ongoing research. Artinya tadi seperti kata Pak Gilbert, semua lagi berproses. Mesti sabar dulu. Tapi dari penelitian terakhir atau keadaan terakhir yang kita dapatkan secara evidence based medicine itu proses kesembuhan sendiri tiap orang berbeda tergantung daya tahan tubuh. Orang yang sudah dinyatakan positif tergantung gejalanya, ringan, sedang, apa berat. Tentunya kalau yang berat makin lama perlu perawatan atau bahkan perlu mesin ventilator, alat bantu nafas. Tapi kalau ringan sedang memang disarankan adalah 14 hari masa karantina. Diduga apa? Recovery dari daya tahan tubuh sudah baik sehingga sudah punya imun untuk melawan virusnya tersebut. Nah, kemudian bagaimana apakah seseorang itu bisa terkena kembali? Hingga saat ini di seluruh dunia dilaporkan kasus reinfeksi hanya 1 orang. Ada di Jepang. Ya, tapi itu memang keadaannya khusus. Orang tersebut memiliki komorbiditas yang banyak, penyakit penyerta yang banyak. Dia memang punya gangguan imun, dia punya penyakit kronis. Ya, artinya memang ini multifaktor untuk bisa yang kasus terkena kembali. Cuma kita bisa lihat dari angka kesembuhan udah cukup tinggi. Hari-hari ini kita bisa lihat update terus di seluruh dunia angka kesembuhan sudah cukup tinggi dan yang dilaporkan cuma 1. Artinya reinfeksi ini mungkin sebenarnya rendah dan pada keadaan khusus saja. Kalau dia sudah sembuh, bisa sakit lagi? Nah itu dia, Ya, itu tadi, reinfeksi. Itu reinfeksi. hanya 1. Bisa. Kemungkinan besar tidak. Kemungkinan besar tidak. Si dia udah punya Daya tahan tubuh, Daya tahan imunitas tubuh, terhadap virus tersebut. dia nggak perlu vaksin lagi itu justru ya. Harusnya kalau yang sudah pernah positif vaksin lagi nggak perlu. Apakah dia bisa menularkan? Ya, kalau dia sudah punya daya tahan tubuh ya, jadi gini, seseorang misalnya positif, dia dinyatakan sembuh kalau hasil swabnya 2 kali negatif, artinya sudah tidak ada virus di tubuhnya. Jadi Berarti kalau dia tidak menularkan juga. ya, kalau sudah sembuh artinya dia sudah tidak bawa virus ya. Virusnya sudah dilawan sama daya tahan tubuh sehingga hasil swabnya negatif dan tidak menularkan sama orang lain. Luar biasa. Pak Pendeta, sebelum kita menyanyikan pujian walau 1000 rebah di Mazmur 91 ayat 7, nanti singer akan nyanyikan. Pak Pendeta, bagaimana kita bukan hanya berhenti happy di rumah, tapi kita bisa juga belajar, bekerja, beribadah di rumah dan melayani dari rumah. Amin. Tip terakhir, bagaimana tetap di rumah tuh bisa melayani? Berdoa syafaatkah seperti Pak bilang di sosmed Bapak, atau memberi kekuatan orang, konsultasi, konseling atau bagaimana? Jadi intinya bagaimana kita bisa mengalami pelipat gandaan di rumah, bukan hanya happy di rumah, happy at home, tapi juga bisa belajar, bekerja, beribadah dan melayani. Silakan. Amin. Pak. Jadi itu yang kita belajar dari Daud. Daud bilang, dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikanmu. Jadi intinya hidup ini dimanapun kita berada kita harus melayani. Intinya dimanapun kita berada kita harus jadi berkat. Walaupun mungkin 1 lewat doa syafaat. Lalu yang kedua lewat 1-2 orang yang kita jumpai hari-hari mungkin, ya kan? Yang ketiga lewat kesaksian hidup kita. Yang keempat, kalau memang kita orang-orang yang bermain di medsos misalnya, minimal update status itu yang menjadi berkat, yang Ya. memberi ketentaman, memberi kekuatan. Jangan kematian Ya, orang. Gitu. Jangan justru yang menakutkan gitu ya kan, tapi justru yang membangun. Karena gini,
Ini juga kritik saya buat orang-orang media misalnya. Kita nih Indonesia terbiasa untuk mendorong sesuatu dengan menebar ketakutan. Contohnya, anak-anak waktu kita kecil kan jam 6 sore suruh masuk. Masuk. Setan lari-lari nih kalau jam 6 sore gitu. Jadi yang ditakutkan itu. Lalu misal belajar, kamu belajar ya, kamu jadi tukang becak nanti gitu. Jadi selalu menghina dulu gitu, selalu menakut-nakuti dulu supaya memberi dorongan. Betul niatnya baik tapi caranya salah. Nah, begitu juga dengan media hari-hari ini. Saya khawatir hanya karena mau pesan back to home. Jadi sekarang banyak media tuh memberi ketakutan gitu. Padahal yang sudah sembuh banyak gitu. Betul. Ya kan. Lalu meningkatkan imunitas tubuh ini yang perlu gitu. Jadi biarkan kembali semangat diberitakan. Jadi ini juga saran saya buat media-media yang ada gitu ya kan. Stop menebar ketakutan karena sudah cukup ketakutan itu ada di bangsa ini. Sekarang di mana-mana dengar orang batuk aja kita udah darah Yesus ya kan. Kita hasil pemeriksaan dokter bilang jantung, oh jantung. Hasil pemeriksaan COVID-19, oh gitu ya kan. Jadi sekarang udah overfill gitu, udah ketakutannya udah berlebihan gitu. Jadi di saat ini, mari ini juga peran media-media dan kita semua. Ayo tebarkan kasih, tebarkan damai, tebarkan pengharapan, tebarkan semangat. Kita bukan menganggap ini kecil, kita bukan anggap sepele. We know it's serious. Tapi serius tidak harus dibarengi dengan ketakutan. Serius tidak harus dibarengi dengan kecemasan. Karena kecemasan dan ketakutan itu different spirit. Itu roh yang berbeda. Alkitab bilang berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Alkitab. Jadi Alkitab bukan berarti iman lalu nekat. Iman itu berarti sembarangan. No. Berjaga, berdoa supaya kamu jangan jatuh. Jadi sama. Pesan yang Yesus sampaikan 2000 tahun yang lalu masih berlaku untuk COVID-19. Berdoa. Tapi berjaga, jangan nekat, jangan punya iman-iman gila kalau saya bilang gitu. Kita dijaga Tuhan kok, pokoknya apapun yang terjadi kita dijaga Tuhan. Nggak usah gitu, Tuhan pasti jaga kita. Tapi Tuhan juga ajar kita untuk melakukan bagian-bagian yang penting. Begitu, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Dokter. Tidak terasa waktu kita hampir habis. Haleluya. Nyaris habis, sudah lewat sedikit. Oh, lewat. Kita masuk kepada kesimpulan, ada pertanyaan bagus, saya coba jawab. Apakah Bapak-bapak yang melakukan program ini percaya bahwa ini adalah tanda akhir zaman? Jadi Tuhan segera akan datang. Dari Benny, Philadelphia, USA. Pak Benny, di Perjanjian Lama ada 51 ayat tentang sampar, yakni sejajar dengan virus. Dan di Perjanjian Baru ada 4 ayat tentang sampar. Yang pertama adalah di Lukas 21. Ini merupakan tanda-tanda dari 10 tanda yang Yesus berikan tentang kedatangannya kedua kali hari kiamat. Ada 10 tanda. Di antaranya sampar, perang, kelaparan, jangan ditanya lagi, penyesatan. Jadi lewat media semakin marak. 9 tanda sudah terjadi termasuk sampar ini. 1 tanda yang belum terjadi adalah Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ingat, bukan diterima, diberitakan. Nah, saya tahu Pak Gilbert tiap hari memberitakan firman. Pagi, jam 6. Jam 6, jam 2 siang, dan jam setengah 9 malam. Luar biasa, syuting tiap hari. Dia kerjaannya makan, syuting, doa, tidur. Turu, jangan lupa turu. Pak Pendeta, Pak Dokter juga. Jadi dari 10 tanda kedatangan Tuhan itu 9 tanda sudah terjadi. Tinggal 1, Injil diberitakan, bukan diterima. Nah, melalui media, melalui TV, melalui RCTI Plus ini, Injil makin diberitakan. Anda bantu memberitakan. Nah, waktu Injil diberitakan, ada bagian yang harus kita lakukan. Ingat, ada pembedaan. Seperti lagu kita akan nyanyikan di Mazmur 91:7. Walau 1000 rebah di kiri, 1000 rebah di kanan, Tuhan membela dan menyertai kita umat yang percaya. Di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 7, Tuhan memusnahkan semua umat manusia. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, kenapa Nuh mendapat kasih karunia? 1, dia hidup benar. Yang dibilang Pak Pendeta Gilbert tadi. Tidak bercacat celah, bergaul dengan Allah. Dan terakhir, membangun bahtera. Ini biar seru Pak Gilbert. Kalau Nuh sudah hidup benar, tidak bercacat, bergaul dengan Tuhan, tapi tidak mau bangun bahtera, apa jadinya Pak Pendeta? Hilang juga sama. Hilang juga. Hanyut. Jadi doa dan berjaga.
biarlah hari-hari ini belum terlambat berdoa dan berjaga. Nanti hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, jam yang sama, jam 11 pagi, kami tim ini Happy at Home akan membuat program namanya Worship at Home. Tetap Pak Pendeta Gilbert yang khotbah, Pak Dokter yang bersaksi, Pak Timotius Handoko, dan kita bisa kembali bertemu dalam ibadah rumah bersama. Ingat, jangan ibadah di gedung ibadah. Tuhan omnipresent ada di mana-mana. Pastikan hari Minggu 29 Maret pukul 11 pagi sampai jam 12 kita ibadah di rumah bersama. Worship at home. Dan ingat, jadilah seperti Nuh hari-hari ini. Karena Yesus berkata di Matius 24 ayat 47-49, kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus kedua kali seperti pada zaman Nuh. Orang makan, minum, kawin, mengawinkan. Dan Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Ingat, hidup benar, tidak bercacat, bergaul dengan Tuhan dan bangun bahtera. Sehingga engkau berdoa dan berjaga sesuai lagu ini. Kita nyanyikan bersama. Walau 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, kita tidak akan goyah selama-lamanya. Kita nyanyikan bersama. Walau 1000 rebah di sisiku, Netizen, pemirsa, guys semua yang mengikuti program ini, biarlah pujian ini menutup program ini. Ada janji di Mazmur 91 ayat 7. Jangan goyah. Sama-sama kita nyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan, semua yang di rumah menyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, Amin. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Biar musik saja. Pemirsa, dengarkan baik-baik. Pujian ini bukan sekedar nyanyian, tapi janji perlindungan Tuhan. Biarlah saudara punya iman tidak goyah. Ingat terus doa yang kuat. Hidup yang sehat, COVID-19 lewat. Berdoa dan berjaga. Dan ingat, kedatangannya sudah sangat amat singkat. Peganglah apa yang ada padamu, tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sungguh-sungguh. Dan ingat, kita jumpa kembali hari Minggu 29 Maret, jam yang sama, 11 pagi. Kita beribadah di rumah bersama-sama. Dengan pelayanan yang sama, mari kita bisa berdoa dalam hadirat Tuhan. Sempurnakan program ini. Roh Kudus, Engkau hadir, omnipresent dimanapun berada. Kami di studio, sahabat-sahabat kami di rumah, di seluruh antero, Nusantara dan dunia. Ada yang di New Zealand, di Sydney, di Philadelphia, di Korea. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Pendeta Gilbert, Pak Dr. Timotius Handoko. Terima kasih untuk kami dari Dulos Production untuk musik. Terima kasih untuk kru semua, terima kasih untuk pemimpin ECTI Plus ini.
semua kami minta program ini selesai. Saat ditayangkan ulang kembali, tetap dipenuhi hadirat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jadi anak yang terhilang, balik menjadi anak hilang yang kembali ke rumah bapaknya. Karena di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal, belum terlambat. Jangan tanpa iman, tanpa keyakinan, miliki pegangan. Kita bersyukur tinggal di negara Indonesia yang punya dasar Pancasila. Sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa. Biarlah Bapa, kasih-Mu mengalir dari surga atas program ini dan seluruh umat-Mu, anak-Mu yang mengikuti program ini, rakyat Indonesia, dimanapun berada, untuk menerima berkat yang berlimpah-limpah. Sehingga seperti janji Tuhan di Kisah Rasul 16:31, percayalah, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan di dalam Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus. Berkat Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pendeta Gilbert. Ya. Terima kasih Haleluya. Pak Dr. Timotius Sunoko. Ya. Kita dada begini ya. Ya. Semua bilang dadah, happy at home, happy at home, happy at home. Doa kuat, hidup sehat, COVID-19 Lewat. lewat. Terima kasih.